Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolita News edisi hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Keiko An-Najibah, dan berikut Agropolita News selengkapnya untuk Anda. Ya, pemirsa, mengawali Agropolita News edisi hari ini, berikutlah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya, pemirsa, informasi utama kami hadirkan untuk Anda. Pemerintah Kota Batu dan warga Desa Telekung setelah melalui diskusi telah sepakat untuk mengubah cara pengelolaan sampah dengan pembatasan penerimaan sampah di TPA Telekung dalam upaya bersama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Pemerintah Kota Batu melakukan pertemuan bersama masyarakat Desa Telekung dalam menyatukan visi dan tekad untuk mengatasi masalah sampah yang telah overload di TPA Telekung. Turut hadir pula dalam pertemuan ini diantaranya Camat Jenerejo Dian Saraswati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu Aris Setiawan, dan Asisten 2 Sugeng Pramono yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Penanganan Sampah. Dari diskusi yang melibatkan berbagai pihak serta adanya surat edaran tentang optimalisasi TPS 3R telah menghasilkan kesepakatan bersama. Pemerintah Kota Batu telah mengumumkan pembatasan penerimaan sampah di TPA Telekung, terhitung mulai 30 Agustus sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Sehingga dengan ini hanya sampah residu yang sulit didaur ulang saja yang akan diterima di area TPA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu Aris Setiawan menjelaskan bahwa pembatasan ini merupakan upaya bersama untuk mengelola sampah secara lebih efektif. Pembatasan ini juga akan mendorong masing-masing pelaku usaha dan desa atau kelurahan untuk aktif dalam mengelola sampah mereka sendiri melalui tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, dan recycle. Sangat terbatas waktu yang tidak tentukan. Sehingga harapannya posisi sekarang adalah dilakukan pembatasan sampah yang masuk
KTP. Artinya sekarang sudah digembok masuknya. Targetnya berapa bulan atau? Ya, melihat situasi dan kondisi selanjutnya, bagaimana semua masyarakat bisa ikut terlibat dan mempunyai upaya untuk menanggulangi sampah di sumbernya, mulai dari skala rumah tangga, desa kelurahan, JPSDKR, dan pelaku usaha semuanya dari sumber sampah harus bisa bekerja bersama-sama. Dari Kota Batu, Vicky Ativi melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Malang melakukan gelar perkara khusus atas laporan model B yang diajukan keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Dalam hal ini, penasihat hukum bersama keluarga korban sampaikan 3 poin penting dalam perkara yang menelan 135 korban meninggal dunia. Dengan didampingi penasihat hukum, sejumlah keluarga korban tragedi Kanjuruhan mengikuti gelar perkara khusus di Satreskrim Polres Malang pada Jumat 1 September 2023. Gelar perkara khusus yang diawali dengan pendapat, saran dan harapan dari kuasa hukum korban maupun korban, serta pemeriksaan saksi-saksi. Menurut Ketua Tim Tatak yang merupakan penasihat hukum keluarga korban, Imam Hidayat, menyampaikan beberapa poin penting kepada Polres Malang. Poin pertama adalah keluarga korban tidak bisa menerima hasil otopsi yang dilakukan pada 2 korban, Natasha Debbie Ramadhani dan Naila Debbie Anggraini. Otopsi yang dipimpin Dr. Nabil Bahaswan. Poin kedua yang disampaikan adalah belum ada rekonstruksi terhadap laporan polisi model B yang telah dibuat sejak November 2022 lalu. Kemudian poin ketiga adalah meminta agar Stadion Kanjuruhan tidak direnovasi dulu karena Stadion Kanjuruhan merupakan tempat kejadian perkara. Dalam gelar perkara ada 2 laporan polisi model B, yaitu laporan yang dibuat oleh Devi Atok dan laporan dari Rizal Putra Pratama. Dalam agenda tersebut, keluarga korban memutar video saat kejadian di malam 1 Oktober 2022 tersebut. Dalam video itu ada anggota yang menembakkan gas air mata ke arah tribun. Jadi untuk memenuhi undangan dari Polres Kepanjen, kita diundang untuk gelar perkara ya, gelar perkara khusus. Tadi di awal sudah kita mulai, yaitu pendapat, saran, dan harapan ya dari kuasa hukum korban maupun korban. Dalam ini saya menyampaikan beberapa hal ya. Pertama masalah otopsi ya, yang kita tidak bisa terima dengan kesimpulan dari Dr. Nabil itu. Yang kedua mungkin juga masalah belum adanya rekonstruksi terhadap LPB ya. Kita juga mempermasalahkan itu. Kemudian yang ketiga juga saya minta supaya Stadion Kanjuruhan jangan dulu direnovasi karena itu merupakan tempat kejadian perkara. Itu poin-poin yang kita sampaikan di awal. Kemudian dilanjutkan presentasi ya, hasil penyelidikan oleh pihak Polres. Untuk materi yang digelar perkarakan hari ini terkait pasal apa dan laporan dari siapa aja? Dan itu yang disampaikan separuh halaman yang sudah disampaikan tadi dipresentasikan ya, berita acara dari pemeriksaan saksi-saksi ya. Kemudian juga video tadi juga sempat diputar, video yang diberikan oleh korban tentang adanya tragedi Kanjuruhan, di mana video itu juga saya lihat bahwa memang ada anggota yang kemudian menembakkan gas air mata itu ke arah tribun, saya lihat itu di video tadi. Tetapi kemudian satu hal mungkin yang patut kita pertanyakan kalau kemudian nanti ujungnya bahwa perkara LPB ini nebis in idem ya, itu kan nanti terus terang saya akan tidak bisa menerima hal itu karena nebis in idem itu ranahnya ranah di pengadilan ya, bukan kemudian meskipun bentuknya rekomendasi tapi patut dipertanyakan itu. Semua pihak hadir Pak hari ini? Semua pihak hadir, dari pelapor Mas Devi, terus pelapor Mas Rizal, kuasa hukumnya juga hadir, pihak Polres Panjen juga lengkap. Tadi Bapak Kapolres cuma membuka, kemudian dia mempersilahkan memperlanjutkan tanpa kehadiran dia, dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Panjen. Dua keluarga ya yang datang ya? 2 keluarga, karena 2 LPB-nya 2 ya. Ada kemungkinan akan mengajukan tambahan pasal atau ini? Ya, itu kemarin ya kita sudah menambahi 3 orang saksi, mungkin
minggu depan sih juga kita akan tambahi lagi saksi, mungkin juga nanti barang bukti yang mendukung LPB kita. Tapi dari semua itu sebenarnya korban ini kan diwakili oleh negara. Negara di sini kan kepolisian. Tentunya seharusnya pihak polisi lebih aktif lagi ya, menggali bagaimana pasal yang kita dugakan kepada para calon tersangka itu kan 338, 340, pembunuhan berencana. Jadi saya minta polisi lebih aktif karena dia memang secara kebijakan konstitusi adalah mewakili korban ya, untuk memperoleh keadilan, apalagi kan ini delik umum ya, bukan delik aduan. Dalam laporan model B dalam tragedi Kanjuruhan, ada 15 hingga 16 terlapor, di antaranya Ketua PSSI, Direktur LIB, PT Arema, mantan Kapolres Malang, dan mantan Kapolda Jawa Timur, serta yang lainnya. Dalam gelar perkara tragedi Kanjuruhan, kemungkinan masih bisa berlanjut karena pihak pelapor atau keluarga korban akan ada penambahan saksi serta barang bukti yang mendukung. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Ya, pemirsa, kejuaraan bulu tangkis tahun 2023 kembali digelar. Informasi selengkapnya setelah jeda pariwara yang satu ini, dan tetaplah bersama kami di Agronews. Beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV. Agronews kembali hadir, pemirsa, kali ini dengan berita terkait dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Batu menggelar kejuaraan Kota Bulu Tangkis tahun 2023. Kejuaraan ini diadakan di Gor Ganesa Kota Batu dan dibuka langsung oleh PJ Wali Kota Batu. Ini dia liputannya untuk Anda. Kejuaraan Kota Bulu Tangkis 2023 secara resmi dibuka langsung oleh PJ Wali Kota Batu. Kejuaraan ini menjadi sarana untuk menjaring bibit-bibit atlet muda bulu tangkis serta mendorong sportivitas, pembinaan dan prestasi dalam bidang olahraga bulu tangkis.
Ketua PBSI Kota Batu Kris Susanto menjelaskan bahwa kejuaraan ini untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi atlet muda bulu tangkis. Sebanyak 148 atlet Kota Batu ikut serta dalam kejuaraan kategori tunggal dan ganda. Para peserta berasal dari berbagai jenjang usia, mulai dari anak-anak hingga remaja. Mereka mewakili sejumlah klub bulu tangkis serta sekolah-sekolah di Kota Batu. Untuk usia ini anak pemula dan remaja terdiri dari 148 atlet. Kemudian didukung dengan veteran ada 48 pasang. Untuk pertandingan dilaksanakan berapa hari, Pak? Pertandingan dilaksanakan 3 hari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 September 2023. Perebutan juaranya? Perebutan juaranya juara 1, juara 2, dan juara 3 bersama. Mengikuti dari klub-klub apa juga sekolah, Pak? Oh baik, jadi kejuaraan Kejikot Batu ini diikuti semua klub yang ada di Kota Batu dan sekolah-sekolah yang ada di Kota Batu. Kejuaraan ini merebutkan kejuaraan 1, 2, dan 3 dalam setiap kategori. KONI Kota Batu memberikan apresiasi berupa uang pembinaan, medali, dan piagam penghargaan. Dengan adanya pertandingan ini diharapkan akan memberikan motivasi tambahan bagi para atlet muda untuk terus berprestasi dan mengembangkan kemampuan mereka di dunia bulu tangkis. Dari Kota Batu, Vicky News Sport ATV melaporkan. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Perkembangan industri ekspor di Kota Malang terus bertumbuh. Saat ini, developer Indonesia tengah berupaya untuk mengembangkan industri ekspor dengan memasukkan beberapa unsur budaya Indonesia. Perkembangan industri e-sport di Kota Malang terus bertumbuh. Saat ini developer Indonesia tengah berupaya untuk mengembangkan industri e-sport dengan memasukkan beberapa unsur budaya Indonesia. Sejumlah pegiat industri e-sport di Kota Malang dalam Indonesian E-Sport Association tengah berupaya untuk mengembangkan game dengan unsur budaya dan kearifan lokal. Bekerja sama dengan game maker di Kota Malang, nantinya akan membuat sebuah game yang kompetitif berbasis e-sport. Namun saat ini dari pihak pembuat game masih akan melakukan sejumlah evaluasi untuk membuat game yang sesuai dengan pangsa pasar dan permintaan di Indonesia. Di antaranya seperti perbaikan gameplay dan grafis yang lebih baik berstandar internasional. Kalau dari game Indonesia dengan genre game yang sama, Pak, itu ada Lokapalan. Lokapalan sudah ada dari Anantarupa studionya Indonesia juga. Sudah beberapa kali dipertandingkan di komunitas. Cuma teman-teman belum terjun ke sana karena dari segi grafis, dari segi tampilan itu masih lebih menarik luar negeri. Tapi kita pun dari IESPA, Pak, itu bekerja sama dengan beberapa komunitas, salah satunya Multiverse itu memiliki komunitas di MCC. Dan itu punya ruang dengan game developer Malang. Nah, di game developer Malang ini mereka kan membuat game. Nah, nanti aktivasinya dilempar ke Multiverse sebagai komunitas, IESPA untuk menaungi itu. Diharapkan dengan adanya game bernuansa Indonesia akan menjadi pilihan dalam game mobile maupun PC yang seru dan kompetitif, sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap Indonesia. Dari Kota Malang, Dion Arista, News Sport ATV melaporkan. Ya, pemirsa, Universitas Wisnuwardana Malang menyambut positif Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 yang menyebutkan skripsi bukan satu-satunya syarat kelulusan mahasiswa di perguruan tinggi. Lalu bagaimana respon dari mahasiswa terkait kebijakan baru dari Kemendristek tersebut? Berikut liputannya untuk Anda.
Universitas Wisnuwardana Unida Malang menyambut positif Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 yang menyebutkan skripsi bukan satu-satunya syarat kelulusan mahasiswa di perguruan tinggi. Lalu bagaimana respon dari mahasiswa terkait kebijakan baru dari Kemendristek tersebut? Ya, kalau menurut Anda pakai skripsi atau tidak pakai skripsi? Oh ya, kalau menurut perspektif saya sendiri, Bu. Ya. Kalau saya sih selagi nanti ada penggantinya yang lebih bisa atau lebih efisien untuk jadi tolak ukur mahasiswanya lulus, itu boleh-boleh saja. Cuma kalau masih sebagai uji coba, mungkin harus harus diteliti lagi metodenya. Karena sebagai yang kita tahu kan dari dulu itu mahasiswa tolak ukur mahasiswa lulus kan pakai skripsi gitu. Jadi kalau ingin diganti atau ditiadakan mungkin harus diuji lagi metode yang lebih lanjut. Kan ini sekarang sudah dibebaskan tidak harus skripsi, seperti apa ini? Setuju atau masih sebagai mahasiswa ya nggak apa-apa atau tetap enakan skripsi? Kan ada pilihan berarti. Saya sih nggak apa-apa sih, Pak. Nggak apa ya, berarti nggak apa. Cuma mungkin lebih diteliti lagi metodenya lebih lanjut. Oke, siap. Kan skripsi. Mahasiswa akhir menurut saya lebih bagusan skripsi sih. Iya, lebih bagus skripsi ya. Kenapa? Karena karena skripsi lebih mudah daripada menyusun proyek-proyek ke depannya. Oh iya, lebih mudah. Karena sudah lalu skripsi soalnya. Iya, sudah lalu skripsi. Ya, lebih bagus kalau ada skripsi. Apa yang kita tidak tahu, kita bisa tahu tentang apa itu isi skripsi. Itu ya, jadi lebih senang kalau masih ada skripsi ya. Ya. Wakil Rektor 1 Universitas Wisnuwardana Malang, Dr. Niwayan Suwarniati SHMPD, menegaskan dengan adanya Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023, pihak kampus masih akan dilakukan koordinasi dan kajian mendalam, baik dengan internal kampus maupun dengan para mitra. Mengingat banyak hal yang harus menyesuaikan, namun demikian Niwayan mengaku pihak kampus sudah pernah mewacanakan hal yang sama. Mengingat sudah banyak mahasiswa yang berhasil bahkan mendapatkan dana hibah untuk penelitian, keberhasilan para mahasiswanya bisa saja dikonversi menjadi tugas akhir pengganti skripsi. Disinggung saat yang tepat untuk mensosialisasikan kebijakan baru ini, Niwayan menyebut sejak awal masuk kuliah bisa saja disosialisasikan, namun sebenarnya saat yang tepat adalah sekitar semester 4. Universitas Wisnuwardana Malang ini menanggapi peraturan dari Menteri, dari Mas Nadiem itu sangat positif ya, karena Universitas Wisnuwardana Malang sudah sejak beberapa tahun yang lalu mewacanakan hal yang seperti ini, namun kita belum bisa mewujudkannya karena berbagai pertimbangan, salah satunya adalah legalitasnya dan juga pola pikir masyarakat, mahasiswa dan lain sebagainya yang kita pertimbangkan. Nah, kenapa kita mempertimbangkan itu menjadi skripsi? Karena beberapa mahasiswa kami itu sudah berprestasi, misalnya menghasilkan karya-karya, dan kita kebijakan untuk menentukan yang mana yang bisa diakui sebagai pengganti skripsi. Itu dulu, baru kemudian ke kurikulum, kepada sosialisasi, perubahan mindset. Nah, yang masalahnya kan di sini tidak hanya internal ya. Dalam dunia kerja penggunanya itu apakah juga bisa menerima kalau mahasiswanya tidak misalnya masyarakat pada umumnya, dan masyarakat kan bertanya sudah skripsi apa belum, kan gitu ya. Bagi satu pemikiran itu sebagai bukti ya, Bu. Iya. Perlu diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek mengeluarkan peraturan tentang mutu pendidikan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa mahasiswa dapat memilih bentuk tugas akhir selain skripsi.
Kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi Pasal 18, tugas akhir mahasiswa tidak lagi wajib dikerjakan dengan bentuk skripsi. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar wilayah Malang Raya. Nantikan informasi tersebut setelah jeda pariwara yang satu ini dan tetaplah bersama kami di Agronews. Pusing, banyak tugas, tapi gak paham materinya. Pengen jadi juara kelas, tapi bingung harus gimana. Mau pergi bimbel, tapi capek keluar rumah. Eits, tenang. Tonton aku aja. Kan ada kelas di ATV. Hah? Ada kelas di ATV? Ada kelas di ATV. Program pembelajaran online yang bisa diakses melalui channel ATV, YouTube, dan aplikasi mobile streaming Agropolitan TV. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Batu, ada kelas di ATV menghadirkan guru-guru yang hebat dari sekolah yang ada di Kota Batu. Di sini, kamu bisa mengikuti berbagai mata pelajaran secara lengkap. Jangan sampai ketinggalan, ada kelas di ATV setiap hari Senin sampai Jumat pukul 3 sore. Hanya di ATV, bersama membangun negeri. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Agronews. Selorejo yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, tepatnya di Dusun Sedaun, Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, merupakan salah satu destinasi wisata yang populer di Jawa Timur. Waduk Selorejo dikenal karena keindahan alamnya yang menawan serta aktivitas menarik yang dapat dinikmati oleh wisatawan. Dibangun pada tahun 1963 dan diresmikan pada tahun 1970 oleh Presiden Soeharto. Seperti apa saja keindahan serta fasilitasnya, dan selain sebagai pembangkit listrik tenaga air di Jawa Timur ini, berikut liputannya kami hadirkan spesial untuk Anda. Malang terkenal dengan keindahan alamnya. Salah satu destinasi wisata alam yang menarik di Malang adalah Waduk Selorejo. Waduk Selorejo terletak di Dusun Sedaun, Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang.
Waduk Selorejo tidak hanya menyediakan pemandangan yang mempesona, tetapi juga menawarkan berbagai aktivitas seru yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Dibangun pada tahun 1963 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1970. Waduk Selorejo merupakan waduk buatan. Waduk ini memiliki luas sekitar 23 hektar dan berfungsi sebagai sumber air bagi warga sekitar. Waduk ini juga digunakan sebagai objek wisata yang menawarkan keindahan panorama alam yang memukau selain sebagai PLTA di Jawa Timur. Waduk Selorejo adalah salah satu sumber daya air utama di Jawa Timur. Selain berfungsi sebagai tempat penampungan air, waduk ini juga menjadi tempat rekreasi yang menarik bagi pengunjung dari berbagai daerah. Salah satu daya tarik utama Waduk Selorejo adalah pemandangannya yang mengagumkan. Dikelilingi oleh perbukitan hijau dan pepohonan yang rimbun, waduk ini menawarkan pemandangan yang menenangkan dan cantik. Air yang tenang di waduk juga menciptakan efek cermin yang menambah keindahan alaminya. Selain menikmati pemandangan yang menakjubkan, pengunjung juga bisa melakukan berbagai aktivitas menarik di Waduk Selorejo ini. Salah satu aktivitas yang paling populer adalah berayu dayung. Wisatawan dapat menyewa perahu dan menikmati pemandangan sekitar waduk sambil meluncur di atas air yang tenang. Aktivitas ini sangat populer di kalangan keluarga dan juga untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman. Untuk menaiki perahu dayung, pengunjung cukup membayar sebesar Rp80.000 hingga Rp150.000 khusus perahu mesin. Waduk Selorejo juga menawarkan kemungkinan bagi pengunjung yang ingin mencoba olahraga air seperti jet ski atau parasailing. Aktivitas ini tentu akan memberikan adrenalin tinggi dan pengalaman yang tak terlupakan. Para pengunjung juga dapat menjelajahi keindahan waduk dengan bersepeda di sekitarnya, atau bahkan melakukan piknik santai bersama keluarga di tepi hutan yang nyaman sambil menikmati kuliner serta wahana wisata untuk anak-anak. Bagi yang mencari sensasi yang lebih ekstrim, terdapat juga fasilitas camping di sekitar Waduk Selorejo serta kolam renang, jembatan gantung yang menghubungkan cottage, villa serta ruang meeting. Pengunjung dapat membawa tenda mereka sendiri atau menyewa tenda di sekitar area camping. Menginap semalam di bawah langit yang indah dan berselimut bintang pasti akan menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Guna memenuhi kebutuhan pengunjung di sekitar Waduk Selorejo juga terdapat berbagai fasilitas seperti pusat kuliner dan souvenir, wahana bermain bagi anak-anak, kafe, musola, tempat parkir, dan toilet umum. Wisatawan juga dapat membeli oleh-oleh khas daerah di toko-toko kecil di sekitar waduk. Waduk Selorejo ini salah satu destinasi wisata yang populer bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Keindahannya yang alami dan berbagai aktivitas menarik yang ditawarkan menjadikan Waduk Selorejo sebagai tempat yang sempurna untuk bersantai dan menikmati waktu bersama keluarga dan teman-teman. Itu didirikan pada tahun 70 oleh Pak Presiden dari Bapak Soeharto. Kami di Selorejo ada wisata, kami ada fasilitas playground, musola, toilet, perahu dayung, perahu mesin, sama mobil-mobilan. Kalau fasilitas ada cottage, penginapan, ada sarana olahraga, kolam renang, dan lain-lain. Kulinernya dulu lezat. Dulu itu banyak makanan dari Jepang, ikan bakar, ikan goreng, ikan kecil-kecil, ikan wader, dan udang kali, sama Bagi kalian yang hobi memancing, di sini juga disediakan area chess di tepi waduk. Tempat ini juga banyak memiliki spot foto yang eksotik. Sementara untuk tiket masuk saat hari biasa hanya Rp18.000 dan untuk weekend Rp20.000. Namun sangat disayangkan harga kuliner di tempat ini kurang bersahabat, mengingat memiliki makanan khas ikan jenis wader kali yang banyak dijajakan sebagai oleh-oleh. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi Waduk Selorejo saat berlibur di Malang, karena pasti akan memberikan pengalaman wisata yang tak terlupakan. Dari Kabupaten Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya peristiwa bentrok di Jakarta yang melibatkan suku Dayak Kalimantan karena pengamat politik Rocky Gerung tidak diproses hukum.
Dalam unggahan video terdapat gambar thumbnail yang menampilkan situasi kerusuhan. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim News Apa Iya mengupas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap harinya mengunjungi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya peristiwa bentrok di Jakarta yang melibatkan suku Dayak Kalimantan karena pengamat politik Rocky Gerung tidak diproses hukum. Dalam unggahan video terdapat gambar thumbnail yang menampilkan situasi kerusuhan. Wow, apa iya suku Dayak Kalimantan terlibat bentrok di Jakarta karena Rocky Gerung tidak diproses hukum? Dilansir melalui rilis resmi Kemenkominfo yang mengutip dari kompas.com pada tanggal 13 Agustus lalu, faktanya informasi tersebut adalah disinformasi. Narasi yang dibacakan dalam video identik dengan artikel yang diunggah pada laman sindonews.com dengan judul "Datangi Bareskrim terkait kasus Rocky Gerung, Panglima Jilat, kami masyarakat Dayak marah." Selain itu, gambar thumbnail dalam video identik dengan gambar-gambar yang termuat di kanal YouTube The Guardian yang memberitakan tentang kerusuhan selama aksi demo terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK di Jakarta. Nah, Sobat News, kalian harus senantiasa menyimak berita dengan teliti ya. Jangan langsung mudah terpengaruh oleh berita yang tersebar. Oke, Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya. Ya, pemirsa, penampilan adalah gambaran seseorang yang dimana akan dilihat dari penampilannya dahulu. Salah satu yang merubah penampilan menjadi cantik adalah dengan menggunakan makeup. Makeup dianggap penting bagi penampilan, meski kebanyakan perempuan percaya diri tanpa mengenakan makeup. Dan pemirsa, berikut keunikan makeup terangkum dalam News Fakta dan Unik. Pemirsa, inilah fakta unik tentang make up yang unik, versi News Fakta dan Unik. Penampilan adalah gambaran seseorang yang dimana akan dilihat dari penampilannya terlebih dahulu. Salah satu yang merubah penampilan menjadi cantik adalah dengan menggunakan make up. Make up sendiri adalah mengubah atau merias wajah asli dengan bantuan alat bertujuan untuk memperindah atau menutupi kekurangan sehingga wajah terlihat ideal. Make up dianggap penting bagi penampilan meski kebanyakan perempuan percaya diri tanpa mengenakan make up. Berikut fakta unik tentang make up yang unik, versi News Fakta dan Unik. Merubah hidung mancung. Make up juga bisa merubah hidung mancung dengan cara menggunakan bahan tepung. Bagi kebanyakan orang mungkin cara yang kurang masuk akal. Namun beberapa beauty vlogger sudah mencobanya dan berhasil. Caranya sangat mudah, cukup mencampurkan tepung, vaselin, dan sedikit foundation. Selanjutnya bentuk secara perlahan sesuai dengan postur hidung dan tempelkan pada hidung. Make up karakter.
Make up karakter merupakan menampilkan watak tertentu atau menggambar di wajah. Gambaran dilakukan dengan rias wajah secara realistis maupun non-realistis. Make up karakter sebenarnya sangat gampang sesuai dengan kekreatifan. Make up ini umumnya digunakan untuk kepentingan dunia hiburan dan beberapa konten di media sosial, contohnya YouTube atau TikTok. Pantomim. Make up pantomim sangat unik. Keunikan dari make up ini hanya menggunakan body painting putih, pensil alis, dan lipstick. Jika kalian ingin mencoba tetapi tidak mempunyai body painting, cukup menggunakan foundation putih. Make up pantomim ini hanya membutuhkan waktu yang singkat, yang tidak menghabiskan waktu lama. Waktu yang diperlukan cukup 5 hingga 10 menit saja, tetapi make up ini hanya dibuat saat pertunjukan pantomim saja. Make up Halloween. Halloween merupakan perayaan setiap tanggal 31 Oktober yang erat kaitannya dengan pesta kostum. Selain memakai kostum, make up akan menjadi hal yang menarik di perayaan Halloween ini. Karakter di saat perayaan Halloween diantaranya adalah make up hantu, zombie, clown, vampir, dan cat make up yang simpel. Make up clown ini rentan digunakan saat perayaan Halloween. Joker. Joker adalah salah satu karakter paling mudah dikenali dalam sejarah budaya populer. Namun, bisa dibilang tampilan Joker adalah riasan badut sewaan yang dipukuli orang-orang. Produk-produk riasan yang dipakai harus mudah dihapus. Leaderman mengombinasikan make up berbahan dasar air dan minyak, juga produk yang mudah belepotan saat dipegang, serta make up anti air. Itulah pemirsa, fakta unik tentang make up yang unik, versi News, Fakta dan Unik. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya 3 September 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut akan sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Keiko Najibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.